Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai lanjutan pada volume ke-12,5-nya. Untuk chapter 3-nya, spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi setelah Arisu dan Ryuen berpisah ya pada chapter ketiga kali ini, cerita akan berfokus kepada Yamamura dan juga si Morishita di kelasnya Arisu. Ya, sejak beberapa hari telah berlalu ya saat libur musim semi itu telah tiba. Semua siswa mulai menikmati libur mereka, namun tidak untuk siswa di kelas ini. Ya, kelasnya Ichinose yang baru saja dikalahkan oleh kelasnya si Horikita, serta kelasnya Arisu yang baru saja dikalahkan oleh kelasnya Ryuen. Dan lebih parahnya lagi, kabar mengenai Arisu yang akan meninggalkan sekolah memberi kesan yang cukup suram bagi kelas tersebut. Ya, bagi kedua kelas ini tidak ada lagi waktu untuk berlibur. Tinggal 1 tahun lagi jika mereka gagal menggunakan waktu ini untuk merencanakan strategi yang matang banget ke depannya, maka hanya bencana yang akan mereka terima di kemudian hari. So, singkat cerita, Ayano Koji mencoba untuk bertemu dengan beberapa orang perwakilan kelasnya si Arisu ya, yang tentu aja bisa Ayano Koji ini tuh percayai dan juga mendapatkan informasi dari sana. Dimana Ayano Koji membuat sebuah janji ya dengan si Morishita dan juga Yamamura. Nah, sebenarnya Ayano sudah mengirimkan pesan kepada mereka berdua untuk bertemu. Namun setelah menunggu cukup lama gitu kan, sekitar 2 jaman sendirian gitu kan, tepatnya dari jam 8 sampai dengan jam 10 pada pagi hari, baik keduanya tuh tidak ada yang datang kepada si Ayano. Ya, Ayano berpikir kalau mereka mungkin saja tertidur kembali setelah membaca pesan yang Ayano tinggalkan. Namun sepertinya hal itu akan sangat jarang terjadi, di mana setelah menunggu selama 5 menit lagi nih, Ayano memutuskan untuk menghubungi Morishita, namun panggilannya Ayano tidak diangkat. Lalu Ayano kemudian mencoba untuk menghubungi si Yamamura, di mana meski teleponnya masuk, Ayano Koji malah mendengar suara aneh dari telepon tersebut. Ya, bukan suara yang berbahaya sih gitu kan, hanya saja suara itu terdengar seperti orang yang sedang berkelahi. Dimana saat Yamamura meminta maaf kepada Ayano karena sudah terlambat untuk datang ke tempat pertemuan, Ayano pun langsung menanyakan apakah Yamamura juga sedang bersama dengan Morishita. Dan Ayano pun meminta lokasi di mana mereka berdua berada. Ya, sebelum saluran teleponnya terputus, Ayano mendapat jawaban kalau mereka berdua sedang berada di belakang asrama. Ya, butuh waktu 2-3 menitan untuk Ayano bisa sampai ke sana dengan berjalan kaki. So, singkat cerita, Ayano akhirnya sampai di lokasi tersebut, di mana saat Ayano sampai, ia melihat Morishita sedang tengkurap di atas tanah sambil mengamati berbagai macam serangga di hadapannya. Ya, ini tuh kayak semut yang sedang berjalan lah gitu kan, dengan koloni-koloninya. Ya, Ayano sempat melihat kebiasaan aneh Morishita sebelumnya ya, di camp pelatihan, jadi hal ini tuh nggak aneh lagi lah bagi si Ayano. Namun kali ini Morishita terlihat lebih absurd lagi gitu kan dari apa yang Ayano pikirkan. Nah, saat Ayano menanyakan apa yang sedang Morishita lakukan, Morishita meminta Ayano untuk menurunkan nada suaranya. Di mana hal itu bertujuan agar serangga yang sedang diamati oleh si Morishita tidak terganggu. Ya, di lain sisi Yamamura merasa malu karena mereka gagal bertemu dengan Ayano karena ulah dari si Morishita. Namun Ayano memberi isyarat kepada si Yamamura kalau itu tidak apa-apa dan tidak perlu khawatir untuk si Yamamura itu sendiri. Ya, fokus Ayano adalah untuk membuat Morishita kembali lagi berdiri. Namun ternyata Morishita tuh malah asik dengan serangga yang dia lihat dengan menggunakan kacamata pembesar di tangannya. Ya, meski Ayano berpikir kalau hal itu mungkin adalah tugas penelitian yang Morishita sedang lakukan, namun sepertinya hal itu memang terlihat seperti kebiasaan anehnya si Morishita saja. Dan akhirnya setelah menunggu cukup lama, sekitaran 10 menitan gitu kan, Morishita akhirnya kembali lagi berdiri. Di mana Ayano menanyakan sejak kapan Morishita berbaring di tanah. Ya, Yamamura hanya bisa berkata sekitar 30 menitan yang lalu, sambil memperlihatkan wajah malunya. Di mana Morishita juga menjelaskan kalau ia baru saja membeli alat observasi akhir-akhir ini. Ia bahkan sedang meneliti seekor udang berudu di kamarnya. Jadi tidak ada salahnya juga ia meneliti kumpulan semut yang ada di tanah. Ya, lebih ekstrim lagi, Morishita menunjukkan jadwal kegiatan dalam penelitian udangnya yang cukup lama gitu kan. Di mana Morishita juga mengatakan kalau ia akan segera lulus. Jadi jika si Ayano Koji ini tuh tidak keberatan, ia akan memberikan alat observasi keduanya kepada Ayano jika Ayano mau memberikan uang yang cukup sesuai dengan barang tersebut. Ya, ini tuh kayak si Morishita tuh pengen jual barangnya yang berlebih lah, mungkin nggak kepakai gitu kan kepada si Ayano.
Namun tawaran itu Ayano tolak karena nggak mungkin nanti ketika berada di wet room dia itu ya melihara hudang gitu kan. So kembali lagi ke topik yang lebih serius di mana Ayano berkata kalau Yamamura sangat disayangkan banget nih. Saat mulai dekat dengan Arisu, saat itu Arisu sudah mau keluar, di mana Yamamura juga tidak menyangka adanya perjanjian lain yang dibuat Arisu di luar ujian tersebut. Di mana Yamamura sebenarnya ingin berteman dengan Arisu di 1 tahun terakhirnya di sekolah gitu. Namun kenyataannya ya sudah berbeda gitu kan. Dimana Yamamura berkata kalau keadaan di kelasnya itu sangat kacau banget. Namun saat Yamamura ingin menjelaskan lebih lanjut di sini ya Morishita menyelah gitu kan kalau semua orang terlalu mengandalkan Arisu. Dimana semua orang di kelas tahu kalau tanpa adanya Arisu kelas mereka akan sangat sulit untuk bisa bersaing. Sebab selama ini Arisu adalah orang yang membuat mereka itu tetap berada di atas di kelas A dengan jarak poin yang cukup jauh dari kelas-kelas yang ada di bawahnya. Ya meski ada beberapa siswa yang berkata kalau mereka harus bangkit lagi dan mencoba untuk menjadi kelas A lagi. Namun sayangnya semua itu cukup sulit meski masih ada kesempatan sih di mana Morishita juga berniat untuk mendapatkan poin pribadi dulu dan membantu siswa lain di kelas agar bisa naik secara perlahan ke kelas A kembali. Meski butuh waktu yang cukup lama. Namun Morishita tuh yakin ya dengan tindakan tersebut dia bisa juga menolong orang seperti Yamamura ketika ya dalam keadaan yang cukup kritis lah gitu dengan poin yang dia miliki. Meski itu tergantung dengan keadaan di akhir kelas 3-nya nanti. Ya jujur saja Morishita sempat berpikir untuk berhenti mencapai kelas A, namun sepertinya semua orang masih ingin mencapainya kembali. Dan Morishita ingin mendukung keputusan kelasnya tersebut. Ya, Arisu tidak mendiskusikan lebih dulu mengenai taruhannya bersama dengan kelasnya gitu kan, bahkan mengenai penalti yang harus kelas terima. Di mana pemunduran diri Arisu akan berdampak buruk bagi kelas, kemungkinan besar kelas akan menerima penalti dengan pengurangan poin sebesar 300 poin kelas. Namun saat pembicaraan mulai menjadi lebih serius nih, Morishita mencoba untuk mengalihkan pembicaraan dengan mengeluarkan suara seperti blue screen gitu kan, kayak boom boom gitu kan. Ya, kembali lagi serius gitu kan. Di sini menurut si Morishita, mereka tuh hanya memiliki 10% kemungkinan bisa naik kembali ke kelas A. Di mana Ayano Koji mulai menanyakan kepada si Morishita apa rencananya untuk kembali lagi ke kelas A. Apakah kamu ingin memimpin kelas A sendirian? Dan Morishita pun berkata kalau ia tidak kompeten untuk menjadi seorang leader ataupun pemimpin kelas. Dimana sebelum mengakhiri perkataannya, Morishita berbalik menatap Ayano Koji dan menanyakan maksud dari Ayano yang memanggil mereka berdua untuk bertemu. Apakah Ayano ingin mengejek mereka berdua? Karena Ayano sekarang tuh berada di kelas A, dan Ayano pun menjawab kalau ia tidak ada niatan untuk melakukan hal tersebut. Ayano hanya ingin mengajak Morishita dan juga Yamamura untuk bisa bertemu dengan sang pengkhianat kelas Arisu Sakayanagi. Ya, menurut Ayano, Morishita mungkin akan mendapatkan gambaran lain dari jawabannya si Arisu secara langsung. Meski Ayano juga mendapatkan informasi penting ya dari kelasnya si Arisu, yaitu Arisu tidak berbicara lagi dengan kelasnya saat kekalahannya dengan Ryuen, dan itu membuat suasana kelasnya menjadi lebih suram. So, tanpa basa-basi pun Ayano, Morishita dan juga Yamamura pergi untuk bertemu dengan si Arisu. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah isi dari chapter ketiga pada volume ke-12,5 untuk light novelnya Classroom of the Elite untuk second year-nya. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara ya subscribe. Enggak. Kalian cukup tulis di kolom komentar, Bang lanjut Bang, nanti aku bakal coba lanjutin jika hal itu menarik. Dan ya jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jenny.